Apa kabar semuanya? Yufon di sini. Dan hari ini kita akan melakukan tutorial step by step cara menggunakan Apollo.io untuk mengembangkan agensi marketing kalian dan mendapatkan lebih banyak klien. Jadi langsung aja kita bahas ya. Dan satu lagi, karena ini adalah tutorial step by step. Kalau kalian mau mengikuti semua yang aku lakukan, akan ada link eksklusif di bawah di deskripsi untuk kalian mencoba platform ini. Dan setelah kalian itu mengklik link tersebut, kalian akan diarahkan ke layar ini. Jadi langsung aja kita daftar dengan email kita ya. Aku akan daftar menggunakan Google di sini. Jadi klik continue dan ya udah jadi. Kita klik next aja di sini teman-teman. Kemudian kita pilih role atau peran kita di sini. Aku akan pilih founder sebagai pemilik bisnis. Dan bisakah kamu mendengar dan isi bisnya ya teman-teman. Tujuan kita adalah menemukan dan menghubungi lebih banyak prospek nantinya dan mengelola alur kerja kita selanjutnya. Dan kalau kalian mau, kalian dapat memilih setup yang direkomendasikan di sini ya guys. Kalau kalian itu butuh bantuan lebih lanjut, tapi ini buat contoh aja ya guys. Aku akan skip ini dan langsung ke slide berikutnya. Dan oke, kalian udah siap nih dan menggunakan sistemnya sekarang. Satu lagi hal yang akan aku lakukan adalah sebelum memulai ke bagian ekstensi Chrome di sini teman-teman, kalian bisa unduh Apollo.io. Dengan begitu saat kita itu berada di LinkedIn, kita bisa benar-benar mencari prospek dan pemilik bisnis. Karena itu bisa terhubung langsung ke LinkedIn kalian ya guys dan mendapatkan informasi dari sana. Ini contohnya ya teman aku si Jonah di sini guys. Sepertinya aku punya banyak koneksi dengannya ya kan, dan kalau aku ingin mendapatkan informasinya, yang harus aku lakukan hanyalah menekan tombol Apollo yang ada di sini dan aku akan memberikan informasinya mengenai emailnya dan kalau aku ingin meminta nomor ponselnya juga. Ingat ya, di sini aku menggunakan paket berbayar dari Apollo. Jadi fitur kolom itu hanya tersedia dengan paket berbayarnya ya. Namun untuk sebagian fitur seperti menemukan email orang atau mengirimkan rangkaian pesan, kamu dapat melakukannya dengan versi gratis. Jadi pertama-tama bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak klien dan siapa sebenarnya yang kita targetkan. Untuk mengetahuinya yang harus kita lakukan hanyalah mendatangi orang-orang itu di sini dan sekarang ini tergantung pada strategi kamu ya guys. Tetapi aku pribadi akan menargetkan pemilik atau manajer usaha kecil, usaha menengah, dan alasannya adalah karena seiring pertumbuhan usaha seringkali mereka itu mendapatkan pemasaran internal dan dengan begitu mereka tidak membutuhkan layanan kamu ya. Seperti misalnya nih, kalau kamu itu menghubungi Microsoft untuk menawarkan layanan pemasaran digital kalian, mereka mungkin akan berkata tidak karena mereka sudah memiliki banyak orang yang digaji ya kan untuk melakukan itu. Dan itulah mengapa aku pribadi akan menargetkan pemilik atau manajer usaha kecil karena mereka lah yang paling membutuhkan bantuan kamu dan itu tergantung pada niche pasar yang kamu miliki. Tetapi hanya untuk tujuan contohnya, aku akan membuatnya cukup luas ya. Jadi kalau kita membahas jabatan di sini, aku akan langsung filter aja ke general manager ya teman-teman dan pemilik usaha. Kemudian berdasarkan perusahaan jumlah karyawannya, misalnya 21 sampai 50 atau 10 atau 11 sampai 20. Dengan begitu mereka memiliki budget saat kita itu melakukan penawaran ya kan. Karena kalau perusahaan hanya akan memperkerjakan 1 hingga 10 orang, seringkali mereka tidak memiliki budget untuk layanan marketing ya. Tetapi kalau mereka itu memperkerjakan 11 sampai 20 orang, kemungkinan besar mereka mencoba untuk berkembang ya teman-teman dan mereka mencoba melakukan beberapa pemasaran. Untuk lokasi, mari kita pilih Kansas City ya. Karena menurutku tidak akan terlalu banyak persaingan di sana sih. Coba lihat sekarang hasilnya ya teman-teman. Untuk calon prospek yang sebenarnya bisa kita jangkau ya kan, langsung aja kita klik Bryce untuk contohnya di sini. Nah, ini adalah Bryce, foto Bryce sangat bagus banget ya teman-teman. Semoga kamu menonton video ini dan kalau kita scroll ke bawah ini, kita lihat dia adalah general manager di maps.inc. Ini keren banget sih. Dan kalau kita buka Maps di sini dan kemudian kita klik menu jobnya untuk lihat apakah mereka itu sedang merekrut sekarang, ya ini adalah sinyal perkembangan yang baik sebenarnya ya teman-teman. Tetapi kita dapat melihat tipe orang seperti apa yang sebenarnya bekerja di situ ya. Di perusahaan ini kita dapat scroll ke bawah teman-teman. Kita bisa lihat ada bagian sales, ada partner, ada yang menjabat sebagai CEO, dan ini akan memberi kalian gambaran yang lebih baik ya guys seperti apa struktur timnya. Dan aturanku saat menghubungi prospeknya adalah 1. Mereka memiliki jumlah karyawan yang tinggi dan 2. Mereka baru saja membuka lowongan pekerjaan yang menurut aku menandakan mereka itu sedang berusaha untuk berkembang. Dan kalau mereka itu sedang berusaha untuk tumbuh, mereka mungkin akan berinvestasi dalam berbagai layanan pemasaran. Jadi mari kita lihat situs web mereka di sini. Mereka memiliki berbagai jenis produk ya guys seperti printer dan mesin fotokopi atau juga layanan profesional seperti manajemen siklus hidup aset, pengecekan printer dan banyak lagi. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut seperti apa yang mereka lakukan dan kemudian kalau kita itu kembali ke portal kita di sini, kalau kita ingin mengakses informasi dari Bryce, ini sudah tersedia di situ ya teman-teman. Emailnya adalah beyonder@marsweb.com dan ini sepenuhnya opsional ya. Tetapi kalau kalian itu mau, kalian juga bisa mendapatkan nomor teleponnya di sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau menghubungi, kalian bisa menghubunginya melalui beberapa saluran untuk semua orang yang akan kalian hubungi. Aku ingin memastikan bahwa alamat email mereka itu tersedia dan terverifikasi ya guys. Jadi aku akan langsung ke status emailnya, langsung aja ke email ya kan, verifikasi dan klik tombolnya ini di sini dan nantinya semua orang yang akan kita hubungi itu akan menjadi prospek yang bagus banget. Jadi yang akan aku lakukan dari sini adalah tentu mari kita pilih semua orang di halaman ini dan akan ada 24 orang nantinya. Kita tinggal klik apply ya kan. Nah, dari sini kita dapat mendaftarkan mereka dalam sequence yang tepat. Kita dapat membuat yang baru di situ atau menambahkan beberapa ke sequence yang udah ada. Dan sebagai tambahannya dari sini kita dapat menambahkan beberapa alur kerja yang bisa dilakukan. Tetapi kita belum sampai di situ ya teman-teman. Jadi kita buat sequence-nya terlebih dahulu aja ya guys. Sekarang setelah kita sampai di sini, kita punya 4
4 pilihan berbeda ya teman-teman. Akan ada bantuan AI clone yang udah di format sebelumnya, atau kita buat dari awal. Kita pilih aja bantuan AI ya di sini, bantuan yang dapat membantu kita sepanjang jalan. Sekarang saat kita udah di sini, kita bisa langsung mengkustomisasi ini ya seperti apa yang kita cari. Jadi nama perusahaan kita adalah agensi pemasaran ya kan, namanya Big Dollar. Ya, kita cari kesusahan customer. Untuk kesulitan customernya ya kita kesulitannya mendapatkan prospek ya teman-teman ya kan. Kayak kita nggak bisa menambahkan traffic ke web dan nggak bisa nambahin lebih banyak customer ya guys. Nilai proposisinya ya kita isi dengan mendapatkan lebih banyak prospek untuk tim penjualan. Nilai proposisinya kita ada di sini ya teman-teman, dan kita akan mengembangkan bisnis mereka dan menjadwalkan lebih banyak janji temu untuk mereka. Dan ajakan bertindak dengan email khusus ini adalah akan memesan panggilan perkenalan. Jadi kita bisa lihat apakah kita cocok untuk bisnis mereka dan lanjutin dan buat sequence di sini untuk kita. Tetapi ketika seperti yang kalian lihat di sini teman-teman, AI telah membuat sequence untuk kita guys. Emailnya ya kurang lebih bla bla bla, dan akan ada pembuka untuk personalisasi di sini untuk kita guys. Aku perhatikan bahwa perusahaan yang bla 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 gitu dan semua hal dalam tanda kurung di sini ya nantinya akan disesuaikan tergantung pada perusahaan mana yang akan kamu hubungi. Ingat, Apollo tuh mempunyai semua informasi bawaan ini teman-teman. Jadi semua informasi ini tuh dapat diisi terlebih dahulu sebelum dikirim. Ini aku bisa perhatiin kayak beberapa hal di sini dan berusaha untuk meningkatkan traffic untuk mendapatkan lebih banyak customer ya kan. Ya, Big Dollar tuh ahli dalam menghasilkan jasa yang dapat membantu penjualan kamu berkembang lagi nantinya. Aku tidak akan mengikuti template ini ya guys. Aku akan membuat sesuatu yang sedikit lebih santai, tetapi itu tergantung pada apa yang akan kalian cari sih dengan jangkauan kalian. Saran terbaik dariku adalah mencoba berbagai hal sih guys, karena banyak hal bisa digunakan untuk berbagai orang di berbagai lokasi untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Karena dengan cara itu kamu dapat menggandakan apa yang berhasil ya kan, dan mencoret apapun yang tidak berhasil. Dan di sini kamu dapat menambah format yang berbeda guys untuk memasukkan link yang berbeda juga, atau bahkan menambahkan variabel dinamis. Jadi dengan cara itu email kita tuh terasa jauh lebih personal ya, dan dalam sequence orang-orang tuh sebenarnya bukan hanya email, tetapi kamu juga dapat menetapkan orang-orang sebagai tugas untuk menelepon mereka atau bahkan memiliki tindak lanjut otomatis. Nah, biarkan aku menunjukkan kepada kamu sequence email ya teman-teman yang udah aku coba tuh sekarang. Jangan hakimin aku dulu ya. Kita masih cari tahu nih mana yang lebih baik nantinya ya kan, dan mana yang enggak. Jadi kita mencoba berbagai hal dulu di sini guys. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku memiliki banyak tes AP yang berbeda di situ. Dan ini nih, ketika aku berusaha mendapatkan lebih banyak klien animasi untuk agensiku sendiri, jadi akan ada hal-hal yang berbeda nantinya. Banyak sekali, mulai dari fellow marketing enthusiast, ada reaching out gitu dan bla 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 gitulah pokoknya di situ. Ada marketing effort, terus ada nama depan yang aku sebut di awal email untuk mendapatkan hari yang kamu menyenangkan. Dan banyak lagi lah pokoknya. Aku hanya mencoba untuk mencari tahu apa yang cocok dan apa yang enggak ya di sini. Dan kalau kita mengklik email itu di sini adalah email persis yang seperti yang aku gunakan tuh guys, dan aku sengaja mencoba menargetkan perusahaan di bidang medis lagi tuh. Oh ya, kebanyakan email tuh kamu harus memiliki pembuka yang jelas ya, yang memberitahu kamu mengapa kamu tuh menghubungi mereka, apa yang kamu tawarkan, dan di akhir harus ada link untuk book appointment dengan kalian atau menawarkan beberapa jenis contoh ya guys. Jadi mereka tuh tahu persis apa yang kalian tawarkan nantinya, dan saat kita scroll ke bawah di sini akan ada follow up sederhana yang diotomatisasi. Mereka akan dikirim setelah 2 hari kalau tidak ada balasan untuk email asli itu. Jadi ya coba-coba aja lah pokoknya dan lihat dengan tepat apa yang berhasil untuk kalian, karena hal yang berbeda berlaku untuk bisnis yang berbeda juga. Untuk beberapa bisnis langsung ke intinya, bisnis lain ingin terlihat lebih banyak nilai tambahnya ya kan tentunya. Jadi tergantung pada situasi kamu juga sih dan jenis pelanggan seperti apa yang kamu targetkan. Dan bagian yang keren ini adalah tentu Apollo tuh memberi kamu laporan dengan detail guys, dan dengan cara itu kamu tuh tahu persis apa yang diklik orang nantinya dan di mana mereka itu tidak diperhatikan. Oh ya, kita tuh bisa melihat dengan tepat beberapa banyak email yang udah terkirim ya kan, berapa banyak yang udah dibuka dan juga beberapa yang udah dibalas. Yang menariknya ya kurang lebih seperti itulah. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah, kita bisa lihat beberapa orang tuh berinteraksi ya kan, dari VP marketing, CMO, director marketing, audiens yang secara detail dan hal-hal kayak gitu. Kalau kalian tuh mau membuatnya sedikit lebih mewah, kalian juga dapat menambahkan alur kerjanya. Jadi misalnya nih, setiap kali si X dan Y atau Z itu terjadi, kalian dapat mengatur alur kerjanya nantinya yang dapat secara otomatis melakukan sesuatu untuk kamu. Dan itulah hal yang keren tentang platform ini ya teman-teman. Oh iya lagi nih, bahwa kamu tuh dapat mengirim email, melakukan panggilan, mengatur rapat juga, atau bahkan melakukan transaksi. Dan seperti CRM dasar, semuanya dalam satu platform di sini ya teman-teman. Yang aku sangat sarankan adalah masuk ke pengaturan ini, masuk ke integrasi, dan hubungkan berbagai alat yang kalian gunakan. Aku pribadi menggunakan HubSpot sebagai CRM aku. Tetapi bisa apa aja yang kalian inginkan sih, dan alasan aku memilih HubSpot ya karena kalau bicara soal fungsionalitas CRM itu akan jadi tak terkalahkan guys. Alur kerja pribadi aku adalah tentu aku mendapatkan semua informasi mengenai prospekku ya kan dengan Apollo, dan bisa bikin sequence di sana dan kapanpun mereka benar-benar membalas. Dan kalau misal mereka tertarik, saat itulah informasi itu benar-benar meresap ke HubSpot ya kan, dan aku akan lanjut ke percakapan asli nantinya dari sana ya guys. Tetapi ada begitu banyak hal lain sih yang berbeda sebenarnya, dan kamu tuh dapat terhubung sepenuhnya dari ini nih, anggap aja ke Google ya kan, buat ketemu sama tim salesnya Forest gitu kan, atau Pipedrive atau apa aja lah di situ. Dan itulah inti dari platform ini sebenarnya, karena semua hal yang kalian lakukan adalah untuk penjualan ya pokoknya. Saat melepon atau benar-benar bisa menjual nantinya, atau mengirim email, atau bahkan menentukan
menetapkan tugas untuk diri sendiri juga untuk memastikan tidak ada yang lolos ke publik ya. Kalian semua dapat melakukannya dalam satu platform doang guys. Dan yang akan aku lakukan secara pribadi adalah tentu kapanpun kita itu ke bagian perusahaan, catatan di sini dan tampilkan berbagai filter di sini seperti jumlah karyawan, pertumbuhan atau distrik yang berbeda juga, dan membeli barang yang berbeda seperti itulah pokoknya. Dan dengan cara itu kita bisa benar-benar dapat melakukan email dan panggilan kamu dibandingkan dengan orang-orang yang nggak menjawab nantinya. Dan kalau kamu menyukai hal tertentu, ya kalian bisa daftar itu ya guys. Karena dengan cara itu kamu dapat melakukan hal tepat spesifik nantinya. Seperti misalnya nih, kalau misalkan pemiliknya berada di dalam ruang manufaktur ya kan, aku akan memberikan daftar khusus tersebut ke dalam sequence-nya sendiri nantinya. Dengan begitu sequence itu dapat disesuaikan dengan pemilik usaha manufakturnya. Karena mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dan ya lihat aja, kita harus bersikap realistis ya. Karena nggak ada yang buka email lama yang generik ya kan. Orang menginginkan kustomisasi tentunya, dan itulah mengapa Apollo adalah alat yang sangat keren banget. Karena ya secara harfiah dapat memperoleh kustomisasi sebanyak yang kita inginkan. Dan itulah tutorial step by step tentang cara menggunakan Apollo.io yang akan kulakukan untuk mengembangkan agen pemasaran seperti yang kalian lihat. Langkah demi langkahnya tuh dapat diterapkan pada hampir semua bisnis lainnya ya guys. Jadi kalian tuh bisa sekreatif yang kalian inginkan. Ini yang ingin ku sampaikan adalah bahwa platform ini benar-benar powerful banget ya. Kamu hanya perlu mencobanya sendiri. Kalau kamu itu ingin mencoba platform ini sendiri, ada link di bawah di deskripsi ya guys. Kamu dapat mencoba platform ini secara gratis loh. Dan ingat, di channel ini kita tuh bikin video mengenai berbagai platform dan juga alat untuk membantu kalian memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan beberapa manfaat dari video ini, pastikan like dan juga subscribe ya untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa di lain waktu.